Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Arifin Naji Putri, peserta di KPMG Ahli Angkatan 42. Saya berasal dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang review karya tulis ilmiah dengan tema kualitas udara. Nah, pada review ini saya menggunakan 3 jurnal, satu jurnal utama dan 2 sebagai jurnal pendukung atau jurnal pembanding. Nah, untuk jurnal utama yang saya gunakan di sini berjudul Journal Weekly and Monthly Spatial Variation of Air Pollutant and Air Quality of Beijing yang diteliti oleh Wei Cheng, Hong Zhao Tang, dan Hai Meng Zhao. Selanjutnya, jurnal pendukung yang pertama saya gunakan jurnal yang berjudul Seasonal and Long-Term Variation of Surface Ozone Concentration in Malaysian Borneo yang ditulis oleh Muhammad Talib Latif et al. Dan jurnal pendukung kedua dengan judul Temporal Trends and Spatial Variation Characteristic of Primary Air Pollutant Emission from Coal-Fired Industrial Boilers in Beijing, China, yang ditulis oleh Yi Feng Shui dan kawan-kawan. Nah, untuk outline-nya, di sini saya menggunakan yang pertama pendahuluan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta referensi. Pertama, kita akan membahas tentang pendahuluannya dulu. Dengan latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah bahwa sama-sama kita ketahui polusi udara itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Polusi udara bahkan bisa memperburuk kesehatan manusia. Nah, saat ini pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi di Cina itu meningkat sangat pesat, sehingga beberapa kota, salah satunya Beijing, mengurusi server kualitas udara untuk mendeteksi dan melakukan penelitian tentang bagaimana sebaran kualitas udara dan polusi udara tersebut. Nah, dengan adanya data-data yang telah mendukung dan permasalahan yang ada, maka dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sebaran variasi temporal dan spasial dari kualitas udara dan polusi udara di wilayah Beijing, Cina. Kemudian kita ke metode. Nah, pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis grafik dari 6 polutan, di mana polutan tersebut merupakan O3, SO2, NO2, CO, PM2,5, dan PM10. Kemudian analisis pengaruh arah dan kecepatan anginnya, di mana untuk polutan sendiri di rata-rata menjadi harian, mingguan, dan bulanan. Untuk wilayahnya sendiri dapat dilihat di peta dibagi menjadi 4 wilayah, yakni urban station, background station, dan traffic monitoring station. Nantinya untuk bagian suburban ini akan dibagi menjadi 2 kelompok lagi, yaitu suburban bagian selatan dan utara. Begitu juga untuk wilayah background dibagi menjadi utara dan selatan. Nah, untuk datanya itu dikumpulkan dari 35 stasiun pengamatan yang tersebar di wilayah Beijing. Kemudian data dan arah kecepatan angin. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, hasil yang pertama yang akan kita bahas ialah variasi harian. Dapat dilihat di sini merupakan grafik dari keenam polutan, baik PM2,5, PM10, CO2, CO, SO2, NO2, dan O3. Secara umum, grafiknya memiliki bentuk kurva yang berbentuk huruf W, di mana nilainya sangat tinggi ketika malam hari, kemudian menurun pada pagi hari, meningkat pada siang hari, dan menurun lagi pada sore hari. Namun, dapat kita lihat di gambar yang paling kanan, yakni bagian gambar O3, di mana gambar grafik untuk O3 ini, surface ozone, memiliki grafik yang lebih berbeda dari teman-temannya. Grafiknya memiliki satu puncak atau unimodal, yakni pada siang hingga sore hari. Selanjutnya, pernyataan ini didukung oleh jurnal yang diteliti di wilayah Malaysian Borneo atau Malaysia Utara, di mana konsentrasi O3 meningkat pada siang hari ketika intensitas UVB berada pada tingkat tertinggi. Nah, selanjutnya ketika sore hari saat orang pulang kerja,
Konsentrasi O3 kembali memuncak, sementara pada malam hari, konsentrasi O3 cenderung menurun dan stabil. Selanjutnya, untuk variasi mingguan, dapat dilihat bahwa untuk PM2,5, PM10, serta SO2 memiliki grafik yang mirip, di mana nilai konsentrasi polusi udara meningkat pada hari Kamis hingga Sabtu atau weekdays, dan menurun pada hari Minggu atau weekend. Kecuali untuk grafik O3, di sini kita bisa melihat bahwa tidak terlalu signifikan perbedaannya antar hari, namun masih terlihat bahwa Jumat memiliki nilai konsentrasi paling tinggi. Nah, selanjutnya begitupun untuk NO2, dan CO, di mana NO2 itu bersumber dari emisi kendaraan bermotor dan Kamis hingga Sabtu memiliki nilai tertinggi. Nah, dapat kita lihat di sini pola dari kualitas udaranya itu mirip dengan PM2,5, karena PM2,5 ini menjadi kontributor terbesar untuk sebaran konsentrasi air quality index-nya sendiri. Selanjutnya, untuk variasi bulanan, untuk PM2,5, PM10, O3, dan SO2 menunjukkan bahwa pada musim dingin, nilai konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan saat musim panas. Nah, hal ini dikarenakan saat musim dingin banyak terjadi pembakaran batu bara, sehingga lebih banyak emisi yang terpancar. Selanjutnya, untuk NO2, nilainya tidak jauh berbeda antara bulan-bulan musim dingin dengan bulan musim lainnya. Seperti kita ketahui bahwa NO2 itu berasal dari emisi kendaraan bermotor, jadi tidak terlalu dipengaruhi oleh pembakaran batu bara, sehingga tidak terlalu signifikan perbedaannya. Selanjutnya, untuk CO sendiri memiliki pola yang terbalik, di mana pada saat musim dingin memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada musim-musim lainnya, terutama pada wilayah selatan. Nah, selanjutnya untuk air quality index-nya, secara umum, indeks air quality menunjukkan bahwa pada bulan musim dingin, polutan memiliki nilai paling tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Nah, hal ini didukung oleh jurnal pendukung yang berjudul Temporal Trends dan Spatial Variation Characteristic yang dilakukan di Beijing untuk meneliti bagaimana sebaran karena emisi dari pembakaran batu bara. Nah, dapat kita lihat bahwa pada bulan Oktober hingga bulan Maret, saat musim dingin, itu nilainya sangat tinggi. Berbeda jauh dengan bulan April hingga Oktober dengan nilai di mana nilainya rendah. Nah, pembakaran batu bara tersebut sumber utamanya adalah SO2. Nah, hal ini dilihat dari SO2 yang memiliki nilai tertinggi yang dihasilkan dari boiler berbahan bakar batu bara. Nah, selanjutnya untuk profil meteorologinya sendiri atau sebaran arah dan kecepatan angin. Jadi hubungannya itu arah dan kecepatan angin itu arah angin bisa membawa polutan itu ke wilayah-wilayah tertentu dan kecepatan angin mempengaruhinya. Jika kecepatan anginnya rendah, maka polusi udara akan bertahan lebih lama di wilayah tersebut dibandingkan saat kecepatan anginnya tinggi. Nah, dapat kita lihat di sini untuk PM2,5, SO2, NO, dan CO, angin dari arah barat daya, barat laut, dan timur laut memiliki kecepatan yang kurang dari 3 meter per sekon. Nah, hal ini berimbas pada konsentrasi polutan yang relatif padat, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya, untuk PM10, angin berkecepatan tinggi dari arah barat laut cenderung membawa konsentrasi PM10 yang tinggi. Makanya, untuk PM10 ini sebarannya ke wilayah yang lebih jauh lagi. Selanjutnya, untuk konsentrasi O3, konsentrasinya tinggi terjadi ketika angin dari arah selatan bertiup. Nah, selanjutnya kita ke kesimpulan. Kesimpulan di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk variasi temporal dan variasi spasial. Untuk variasi temporal sendiri, variasi diurnalnya memiliki kesimpulan bahwa larut malam dan dini hari kualitas udara terburuk, kecuali untuk O3, yakni pada sore hari. Untuk variasi mingguan, Kamis hingga Sabtu memiliki kualitas udara terburuk atau konsentrasi polutan yang sangat tinggi. Nah, untuk variasi bulanan, secara umum, musim dingin memiliki kualitas udara yang terburuk, terutama untuk PM dan SO2, di mana kita ketahui bahwa kedua ini merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dari batu bara. Kemudian, untuk variasi spasialnya, wilayah bagian selatan
memiliki konsentrasi polutan yang lebih tinggi, sehingga memiliki kualitas udara yang lebih buruk dibandingkan dengan wilayah bagian utara. Nah, hal ini dikarenakan untuk itu dikarenakan dari pengaruh faktor dari arah dan kecepatan angin. Nah, kemudian untuk lalu lintasnya sendiri, lalu lintas yang padat dari emisi kendaraan bermotor menyebabkan stasiun pemantauan memiliki pemantauan lalu lintas memiliki nilai yang lebih tinggi karena stasiun pemantauan lalu lintas terletak di jalan-jalan raya utama. Nah, selanjutnya ini adalah referensi dari jurnal-jurnal yang telah saya gunakan tadi. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Dipersilakan. Mohon izin kepada Bu Nuria. Tadi saya ingin bertanya di pembahasan tadi, kenapa di wilayah utara lebih buruk kualitas udaranya dibandingkan wilayah lainnya. Dengan pada kesimpulan yang Anda sampaikan tadi, di situ tertulis di wilayah selatan lebih buruk. Mohon penjelasannya. Iya. Bisa dimengerti pertanyaan saya? Oh ya, bisa. Jadi sebenarnya untuk persebaran spasialnya itu kan terbagi menjadi wilayah utara dan selatan. Nah, wilayah selatan itu memiliki konsentrasi polutan yang paling tinggi. Sehingga ketika konsentrasi polutannya itu tinggi, maka kualitas udaranya akan buruk. Nah, kenapa di wilayah selatan itu lebih tinggi daripada wilayah utara? Karena wilayah selatan berbatasan langsung dengan wilayah Taipan dan Hebei, di mana kedua wilayah tersebut memiliki konsentrasi udara yang sangat buruk. Dan polusi udara dari wilayah tersebut dibawa oleh angin ke arah wilayah Beijing bagian selatan, sehingga wilayah Beijing bagian selatan memiliki konsentrasi udara yang paling buruk. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau kurang jelas, Saudara Rizka? Sudah sangat jelas. Terima kasih penjelasannya, Bu Nuria. Oh iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya, kepada Saudari Citra atau Maria, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Baiklah, Saudari Nuri, izin bertanya, mengapa konsentrasi polutan waktu malam hari lebih tinggi daripada di pagi hari? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, seperti yang dijelaskan dari grafik tadi, bahwa konsentrasi polusi udara ketika malam hari itu lebih tinggi daripada pagi hari. Nah, itu karena stabilitas atmosfer. Jadi, ketika malam hari, atmosfernya itu lebih stabil dibandingkan pada pagi hari. Sehingga polusi udara yang ada di atmosfer itu tertahan dan lebih lama mengendap sehingga dia lebih tinggi daripada pagi hari. Gitu, Saudari Citra. Apakah kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas Sudah jelas. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Saudari Maria Analuna. Selamat pagi, Mbak Nuri. Ya, selamat pagi. Saya Analuna dari Studi Fisika Alor. Saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan variasi harian O3 berbeda dari polutan yang lainnya, Mbak Nuri? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oh iya, kenapa sih konsentrasi O3 itu dia paling beda dibandingkan dengan polutan yang lain itu karena jadi spesial untuk polutan O3 ini dia membutuhkan bantuan sinar matahari untuk melakukan fotokemikal. Jadi ketika ada sinar matahari, maka dia akan tinggi nilai konsentrasinya karena dibantu oleh sinar matahari itu tadi. Seperti yang dijelaskan pada jurnal pendukung bahwa O3 membutuhkan UVB untuk menambah konsentrasi polutannya itu sendiri. Apakah kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sudah enggak? Oh ya, sudah. Baiklah, kalau begitu, terima kasih atas partisipasi dari saudari-saudari dari berbagai stasiun. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.